Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an sifatu damil haidi. Yang keempat, sifat darah haid. Damul haidi ya'ti bi'addati sifatin. Darah haid itu keluar dengan memperhitungkan beberapa sifat. Wahya as-sawadu wal humratu wasyukratu wasufratu wal kudratu. Yakni hitam, merah, kuning, hitam, merah, coklat, kuning, dan juga keruh. Warna keruh itu yang seperti apa? Wahya ma bainal asfari wal abyadi. Keruh itu adalah warna di antara kuning dan juga putih. Waqad yakunu ad-damu sakhinan, dan terkadang darah haid itu kental. Waqad yakunu natinan, dan terkadang darah haid itu berbau. Nah, dari penjelasan musonif di sini dapat disimpulkan darah haid itu ditinjau dari 3 hal. Yang pertama warna, yang kedua tekstur, yang ketiga aroma. Dari segi warna, urutan warna dari yang terkuat ke yang terlemah adalah hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Dari kelima warna ini, yang 3 warna itu ittifaq para ulama atau sepakat para ulama itu adalah warna darah haid. Yakni hitam, merah, coklat itu sepakat para ulama itu warna darah haid. Adapun kuning dan keruh ini diikhtilafkan oleh para ulama, alias terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan warna darah haid, ada yang mengatakan bukan. Kemudian dari segi tekstur. Dari segi tekstur ada yang kental, ada yang encer, dan yang lebih kuat adalah yang kental. Dari segi aroma ada yang berbau, ada yang tidak berbau, dan yang lebih kuat adalah yang berbau. Nah, namun ada pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Haramain yang mengatakan darah haid tak perlu ditinjau dari 3 hal ini, cukup ditinjau dari 1 hal saja, yakni dari segi warnanya saja. Nah, kita bisa mengikuti pendapat Imam Ghazali dan Imam Haramain untuk lebih memudahkan. Dan perlu diketahui bahwa warna darah ataupun sifat darah haid ini mau kuat mau lemah itu semuanya dihukumi haid bila mana tidak melebihi 15 hari 15 malam. Adapun kalau melebihi 15 hari 15 malam, maka yang dihukumi haidnya itu hanya darah yang kuatnya, sementara darah yang lemahnya itu adalah istihadhah. Umpama keluar darah hitam 5 hari, merah 3 hari, kemudian coklat 2 hari, maka hukum haidnya adalah 10 hari. Semuanya dihukumi haid, baik yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau keluar darahnya sampai melewati 15 hari, umpamanya 20 hari, misalkan 10 hari hitam, 10 hari merah, maka haidnya hanya 10 hari hitam saja. Karena hitam dan merah lebih kuat hitam, maka darah hitam itu adalah darah kuatnya, sehingga itulah haidnya. Sementara 10 hari merah itu adalah istihadhahnya. Idza arafta ma taqaddama fa'lam annal ashaha min aqwali a'immatina asy-syafi'iyyati anna qudrata wa sufrata haidun. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan sebelumnya, maka ketahuilah sesungguhnya pendapat yang lebih sahih dari pendapatnya para ulama madhab Syafi'i bahwa sesungguhnya kuning dan keruh dan kuning itu hukumnya adalah haid. Tadi dijelaskan kuning dan keruh ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan bukan haid. Nah, pendapat yang lebih sahih itu kuning dan keruh hukumnya adalah haid. Bila mana kuning dan keruh ini keluarnya masih di zaman memungkinkan haid, alias belum melewati maksimal haid, belum melewati 15 hari 15 malam. Misal keluar darah misalkan warnanya 5 hari hitam, habis 5 hari hitam 3 hari kuning. Maka ini hukum haidnya adalah 8 hari berikut yang kuningnya. Gitu. Adapun ya bila kuningnya ini sampai melewati 15 hari, misalkan keluar darah 5 hari hitam, hari ke-6 keluar kuning, tapi kuningnya terus keluar berhentinya di hari ke-20. Berarti kalau di total 5 hari hitam, 15 hari kuning. Nah, karena melewati batas maksimal haid, maka tadi sudah dijelaskan kalau melewati batas maksimal haid, haidnya itu hanya darah kuatnya. Ya, hitam dan kuning lebih kuat hitam, maka haidnya hanya 5 hitam. Berarti 15 kuning adalah istihadhah. Bila mana kuningnya melewati 15 hari, walaupun kita mengikuti qaul ashah, pokoknya kalau melewati 15 hari yang dianggap haidnya hanya darah kuatnya saja. Jadi menurut qaul ashah ini kuning dan keruh hukumnya haid bila mana masih keluar di zaman memungkinkan haid, artinya belum melewati batas maksimal haid yakni 15 hari 15 malam.
Apa dasarnya para ulama mengatakan kuning dan keruh ini adalah haid? 5. Rawal Bukhari. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, annan nisa'a kunna yab'athna li sayyidati Aisyata radhiyallahu anha bidurjati fiha al-kursufu fihi as-sufratu fataqulu la ta'jana hatta taroina qassatal baydoa. Jadi sesungguhnya para wanita di zaman Nabi, mereka mengirimkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha sebuah kain yang di dalamnya ada sebuah kapas yang ada cairan kuningnya. Maksudnya apa? Maksudnya ingin bertanya kepada Siti Aisyah mengenai hukum kuning ini, hukumnya haid atau bukan? Harus mandi wajib atau jangan dulu? Nah, Siti Aisyah berkata, jangan terburu-buru dulu kalian mandi wajib sampai kalian melihat kapas berwarna putih. Berarti kuning dan keruh ini hukumnya masih haid. Maka ditetapkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, kuning dan keruh keluar di zaman memungkinkan haid, maka itu hukumnya darah haid. Adapun menurut pendapat Muqabil Asoh, ini pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa kuning dan keruh itu hukumnya bukan haid. Ya, kalau dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah langsung dibagi dua pendapatnya, ada pendapat Asoh, ada pendapat Muqabil Asoh. Yang Asoh mengatakan haid, yang Muqabil Asoh mengatakan bukan haid. Tapi kalau di kitab lain seperti kitab Majmu, kuning dan keruh ini sampai ada 6 pendapat. Ya, ada banyak pendapat. Di sini diringkas langsung, pendapat yang kedua itu mengatakan bukan haid. Karena itu bukan warna darah kalau kuning dan keruh. Alasannya ada berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah yang mengatakan kunna la na'udu as-sufrata wa qudrata syai'an, bahwa kami tidak memperhitungkan kuning dan keruh sebagai sesuatu, sebagai haid gitu. Nah, ada para ulama yang kemudian membuat kesimpulan seperti ini, ya, bahwa ketika keluar kuning dan keruhnya ini masih di lingkup adat, ya, di lingkup adat haid, dan keluarnya belum pernah mendapati tanda suci, yakni melihat kapas berwarna putih, nah maka itu dihukumi haid berdasarkan hadis dari Siti Aisyah. Tapi kalau misalkan kuning keruhnya ini keluar di luar adat, maka para ulama mengatakan ikutilah pendapatnya Ummu Atiyah. Ada ulama yang seperti itu. Jadi memadukan dua hadis ini. Kalau misalkan adat haidnya 7 hari, keluar kuning di hari ke-8. Nah, karena keluar di luar adat, maka mengambil pendapatnya Ummu Atiyah yang mengatakan itu bukan haid, ya. Sehingga kalau bukan haid berarti sudah harus mandi wajib gitu. Atau keluar kuning dan keruhnya ini setelah mendapati tanda suci, mendapati kapas berwarna putih. Udah dapati kapas berwarna putih, ya, dicek ke parji warnanya putih, gak ada bekas darah. Setelah itu misalkan udah mandi wajib, habis itu esoknya keluar kuning, itu juga karena keluar kuningnya setelah mandi wajib atau setelah melihat tanda suci, maka dihukuminya bukan haid berdasarkan pendapatnya Ummu Atiyah. Nah, siapa ulama yang memadukan seperti itu? Di antaranya di sini, ini buku Uyunul Masail Nisa. Nanti saya sertakan ya link, kalau mau beli linknya nanti ada di bawah. Ada keranjang kuningnya di bawah. Di sini di antaranya adalah Imam As-Tukhri. Nah, Imam As-Tukhri yang berpendapat bahwa memang ketika di lingkup adat dihukumi haid kuning dan keruh ini sebagaimana pendapatnya Siti Aisyah, tapi kalau keluarnya setelah di luar adat, ya, selain waktu adat, maka itu bukan haid. Itu karena mengambil pendapatnya Ummu Atiyah. Tapi kalau misalkan kita menghukumi kuning dan keruh ini haid pokoknya selama dalam lingkup 15 hari bagaimana? Nah, justru itu pendapat yang lebih sahih itu. Karena di dalam mazhab Syafi'i pokoknya itu hukumnya haid, ya. Mau di dalam lingkup adat, tidak di lingkup adat, kuning dan keruh selama tidak melewati 15 hari, pendapat yang lebih sahihnya hukumnya adalah haid. Nah, sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.